bakal menikah saat SMA part 84. Gue cuma minta sama lo, jangan mikir macam-macam tentang gue. Cukup satu macam, itu pun yang baik aja. Gue juga minta sama lo, jauhkan semua pikiran buruk lo tentang gue akhir-akhir ini. Itu bukan gue, percayalah sama gue. Gue yakin lo tahu kayak mana sikap gue yang sebenarnya. Kayak mana Boy Justin Gutama yang sebenarnya. Gue sayang sama lo, Bunga. Sebuah ciuman hangat pun terasa di dahi Bunga. Bunga berlari menuju toilet. Ia menutup kedua matanya seraya memegang dadanya yang berdetak lebih kencang. Bunga deg-degan. Bunga benar-benar rindu akan semua kejadian yang terjadi beberapa menit sebelumnya. Adegan ketika Bunga berduaan di dalam lift dengan Boy. Adegan ketika Boy membukakan pintu mobil untuk Bunga. Adegan ketika Boy berbicara banyak seperti dulu. Tidak lupa dengan ciuman hangat dari Boy. Bunga rindu akan semuanya. Gue juga sayang sama lo, Boy. Batin Bunga menjawab kalimat terakhir Boy yang tidak sempat dijawab Bunga ketika di mobil tadi. Bunga membuka matanya perlahan seraya menjauhkan tangannya dari dadanya. Lalu Bunga menghela napasnya sebanyak 3 kali. Bunga mencoba untuk menenangkan dirinya sendiri. Bunga berjalan 2 langkah ke depan, berkaca di cermin. Ia memperhatikan wajahnya lekat-lekat. Gue harus senang atau gimana sekarang? Tanya Bunga pada cermin kembarannya yang berada di dalam cermin. Ih, kok gak dijawab sih? Bunga menepuk jidatnya pelan. Beneran ya kata pepatah, cinta itu buta. Yang penglihatannya bagus bisa jadi buta karena cinta. Dari Bunga mendumeli dirinya. Ya udah deh, kalau gitu gue ke kelas aja, gumam Bunga. Lalu berjalan menuju kelas. Beberapa menit kemudian, Bunga sampai ke kelasnya yang berada di lantai 2. Bunga seharusnya bernapas lega karena guru belum masuk ke dalam kelas. Tetapi apa yang Bunga dapatkan hingga dia tidak bersyukur karena guru belum masuk. Bunga berjalan pelan menuju mejanya. Ia tidak melihat Boy ada di kelas. Iya, Boy tidak ada di kursinya. Hal itu membuat Bunga tidak bersyukur masuk ke kelas dengan cepat. Bunga melirik ke arah jam tangannya. Seharusnya Boy lebih dulu masuk kelas. Kenapa malah gue yang masuk duluan? Batin Bunga ketika melihat jam 7:15. Nga, panggil Adam. Hah? Iya. Adam, Dila, Niki, dan Bisma beranjak dari tempat duduknya. Mereka menuju meja Bunga, Tamrin, dan Icok. Mereka berkumpul di satu titik. Bentar lagi lo bakal tahu, Nga, ujar Niki seraya memeluk Bunga erat. Bunga mengernyit. Ia tidak membalas pelukan Niki. Bahkan Dila ikutan memeluk Bunga. Dengan susah payah, Bunga keluar dari pelukan itu. Maksud kalian apa sih? Apa yang bakal gue tahu nantinya? Kita cuma butuh waktu beberapa menit atau beberapa jam lagi, Nga, ucap Dila. Bunga makin bingung. Maksudnya? Coba kalian ngomongnya jangan setengah-setengah kayak gini. To the point, biar gue-nya paham. Belum waktunya, ketus Tamrin. Iya, Nga, belum waktunya lo tahu semuanya, tambah Icok. Bisma berdehem. Tenangkan pikiran lo, buang semua hal buruk yang terjadi akhir-akhir ini, ujar Adam. Bunga melihat satu persatu dari mereka yang menyampaikan aspirasinya, tanpa ada niat untuk membalasnya. Udah, ada yang mau ngomong lagi? Tanya Bunga ketus. 3 sahabat Bunga dan 2 sahabat Boy mengangguk secara serentak, kecuali Tamrin. Oke, sekarang gue tanya, Boy kemana? Kenapa dia nggak ada di sini? Tanya Bunga serius. Adan, Tamrin, Dila, Niki, Icok, dan Bisma diam. Tidak ada satupun dari mereka berbicara. Kenapa diam? Apa yang bakal gue tahu bentar lagi? Apa maksud menit atau jam yang lo bilang tadi, Del?
Apa maksud belum waktunya yang kalian sebut tadi? Apa? Apa, woi? Apa? Teriak Bunga di akhir kalimatnya. Dam, di mana boy? Dil, di mana boy? Gi, di mana boy? Cok, boy mana? Pis, boy mana? Prin, gue di sini. Ujar orang yang Bunga cari dari tadi dari depan pintu kelas. Boy. Kelas hening. Para murid 12-1 memperhatikan drama yang terjadi pagi ini. Tidak satu pun pasang mata yang tidak memperhatikan Bunga, Boy, serta sahabat Bunga dan sahabat Boy. Apalagi tadi Bunga berteriak bertanya Boy kepada satu persatu sahabatnya. Jadi tidak heran jika para murid tidak konsentrasi akan aktivitasnya. Bunga berjalan menyusul Boy. Ia berdiri tepat di depan Boy, hanya terpaut 5 cm. Plak. Bunga menampar pipi kiri Boy. Di sana terciprat sebuah jejak tangan mungil di pipi Boy. Kamu maunya apa sih, Boy? Kamu bilang kamu gak bakal nambah pikiran aku lagi. Tapi kenyataannya apa? Kamu malah melakukan yang sebaliknya. Kamu malah menambah pikiran aku. Pikiran buruk akan diri kamu. Oke, tadi kamu suruh aku untuk berpikir suatu macam yang baik tentang kamu. Tapi aku gak bisa, Boy. Semua perilaku buruk kamu itu mengkabuti semua perilaku baik kamu. Aku cuma bisa mikir yang enggak tentang kamu. Tanpa diminta, air mata Bunga menetes dengan sendirinya. Dan anehnya aku terlalu cinta sama kamu, Boy. Aku sayang sama kamu. Hik, ujar Bunga disertai tangisan. Dengan gentleman, Boy langsung memeluk Bunga. Ia memeluk Bunga dengan erat. Begitu erat. Semua sudah berakhir, sayang.